Auman naga, Wu Chen tersenyum tipis. Mengenai seni bela diri naga, dia sebenarnya memiliki beberapa dalam pikirannya, semuanya sangat kejam, sangat ganas, dan jika dia dengan santai mengeluarkannya, itu akan lebih unggul dari tinju naga mengamuk entah berapa kali. Gaya pembantaian surga, Wu Chen berteriak, aura di tubuhnya melonjak, energi mengamuk keluar, dia mengangkat tangannya dan memukul gaya pembantaian surga. Saat gaya pembantaian surga muncul, ki spiritual universal di sekitarnya tampak mendidih, berguling dan bergolak dalam kemarahan yang tidak pernah berakhir. Badai yang mengerikan segera dilepaskan, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat badai itu menyerbu Yang Feng dengan kejam. Pada saat yang sama, seni tinju naga Yang Feng juga melanda, kekuatan tinju yang kuat meletus seperti gunung berapi, dan pada saat itu, bertabrakan dengan gaya pembantaian surga Wu Chen. Bam! Keduanya bertabrakan, dan suara tabrakan mereka bergema di seluruh penginapan. Istirahatlah untukku. Sambil tersenyum tipis, Wu Chen dengan cepat pindah. Sambil memegang tinjunya, dia melancarkan tinju, menyebabkan kekuatan tinju yang kuat melonjak seperti banjir besar. Ekspresi Yang Feng berubah, dia tidak menyangka Wu Chen menjadi begitu kuat, menghancurkan segalanya dalam satu pukulan. Tapi, dia bukanlah orang yang tercela. Setelah melihat pukulan Wu Chen meluncur ke arahnya, dia juga berteriak dengan keras, mengepalkan tinjunya dan meninju. Kekuatan di balik serangan tinju ini sangat mendominasi. Setelah dilepaskan, ia mulai meletus dengan hebat seperti tornado. Itu menyapu segala arah dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ledakan. Setelah 3 kali pertukaran, kekuatan liar dan kekerasan muncul dari tengah. Itu seperti badai dahsyat yang melanda. Orang-orang di sekitar semuanya mundur, takut terjebak di dalamnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wu Chen sangat kuat, Yang Feng bahkan tidak bisa memanfaatkannya sedikit pun. Awalnya saya mengira ada yang tidak beres dengan monumen emas itu, tapi sekarang tampaknya Wu Chen ini cukup mampu. Pemeriksaan monumen emas tidak ada masalah. Mungkin, kekuatan Wu Chen ini benar-benar di atas Yang Feng, tapi bukan berarti pasti. Hehe, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Setelah mereka selesai bertarung, secara alami kita akan tahu apa yang terjadi. Para penonton menatap kedua petarung itu, mata mereka menyala-nyala. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan antara 2 harimau dan seekor naga. Nak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi setelah ini. Aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Karena itu, aura Yang Feng berubah drastis. Energi liar dan ganas melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya, dan pada saat itu, fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruang bergetar dan langit berubah. Melihatnya seperti itu, wajah semua orang berubah. Mereka tahu bahwa Yang Feng tidak ingin menunggu lebih lama lagi, dan ingin menggunakan kekuatan absolutnya untuk mengalahkan Wu Chen. Satu gerakan, aku hanya perlu satu serangan untuk mengalahkanmu. Aura Yang Feng melonjak dan menjadi 100 kali lebih percaya diri. Selama dia menggunakan gerakan ini, tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Pemenang terakhir pastilah dia, tanpa diragukan lagi. Kalahkan aku dalam satu gerakan. Wu Chen terkejut, dan menggelengkan kepalanya. Karena bocah ini sangat percaya diri, dan percaya bahwa dia bisa mengalahkannya dalam satu gerakan, maka mari kita mencobanya, dan lihat apakah bocah ini bisa mengalahkannya dalam satu gerakan atau tidak. Tebasan naga yang mengamuk. Yang Feng berteriak, dia mengangkat tangannya dan meninju, kekuatan yang kuat disertai dengan kekuatan ledakan dari tinju, membawa kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, dia dengan keras meninju Wu Chen. Melihat Yang Feng menggunakan Raging Dragon Slash, banyak orang merasa jantungnya berdebar kencang. Mereka tahu kekuatan dari gerakan ini sangat kejam. Kelopak mata Wu Chen juga bergerak-gerak. Dari tinju ini, dia bisa mencium aura bahaya yang mengerikan. Dia tahu bahwa gerakan lawannya pasti sangat sombong, cukup untuk mengancamnya. Tubuhnya maju selangkah, dan dantian di dalam tubuhnya mulai berputar saat kekuatan yang sangat besar melonjak. Tekanan tirani dengan cepat menyebar, menyebabkan ruangan bergetar, seolah-olah tidak dapat menahan tekanan dan akan meledak. Astaga, energi deras itu bergoyang dengan ganas, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya berubah menjadi telapak tangan yang sangat besar. Begitu telapak tangan ini muncul, aura di sekitarnya tampak menjadi sunyi,
seolah-olah ditekan oleh sesuatu, dan ada aura samar seorang penguasa yang turun ke dunia. Tangan dewa. Keterampilan pamungkas ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya sangat mendominasi, dan dengan satu serangan, ia menghancurkan segalanya. Dengan raungan yang keras, tubuh Wu Chen bergetar, dan tangan kunonya yang besar tiba-tiba bergetar. Kemudian, ia langsung merobek ruang dan menghantam Yang Feng dengan keras. Ledakan. Di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, dua serangan kuat itu akhirnya bertabrakan. Segera, ruang itu bergetar dan bergetar hebat, ketika gelombang badai energi spiritual yang mengerikan melanda dengan mengamuk. Di tengah badai energi spiritual, dua serangan kuat terus-menerus saling bertabrakan dan terus-menerus bentrok. Energi spiritual yang mengerikan meletus dan menyapu ke segala arah. Namun, kebuntuan hanya berlangsung sebentar, dan kemudian semua orang terkejut melihat serangan Yang Feng sebenarnya tidak menguntungkan. Di bawah serangan tangan Dewa Wu Chen, dia terus-menerus didorong mundur, dan jelas bukan tandingannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Feng melihat pemandangan ini dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, budidayanya jelas lebih tinggi dari Wu Chen sebanyak 3 tingkat, bagaimana mungkin dia tidak bisa menang melawannya? Kehilangan. Wu Chen berteriak keras. Kekuatan tangan dewa meningkat pesat dan langsung merobek serangan Yang Feng. Kemudian, ia dengan marah bergegas menuju Yang Feng. Ah! Yang Feng berteriak dengan sedih saat dia dikirim terbang dengan satu serangan. Jejak darah panjang terbentuk di tanah sebelum dia jatuh, aura di sekelilingnya menghilang dalam sekejap. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka memandang dengan tidak percaya. Dia menang, dia benar-benar menang. Untuk bisa mengalahkan ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9 dengan tahap rotasi roh Empyrean ke-6, bakat seperti itu sangat menakutkan. Seharusnya tidak ada lagi orang yang meragukan keaslian monumen emas itu. Dengan kekuatan Wu Chen, dia pasti bisa duduk di 10 besar. Benar, saat dia menggunakan jurus itu barusan, jurus itu sangat kuat. Kalau itu aku pasti sudah terbunuh. Aku tidak percaya. Mengabaikan kerumunan, Wu Chen naik ke atas. Setelah kejadian ini, seharusnya tidak ada lagi orang yang datang mencari masalah dengannya. Sama seperti sebelumnya, berita pertarungan di penginapan menyebar dengan sangat cepat sehingga menimbulkan keributan besar pula. Hanya pada saat inilah semua orang mengerti, bahwa Wu Chen masuk ke dalam 10 besar tablet emas, bukan karena keberuntungan, juga bukan karena tablet emas mendeteksi kesalahan, itu karena dia benar-benar memiliki kekuatan. Dia menghabiskan malam itu berkultivasi, dan hari kedua tiba. Setelah sarapan, Wu Chen meninggalkan kamar. Dia ingin membeli beberapa jamu dan memurnikan beberapa pil. Di jalan utama, sangat bising. Orang-orang datang dan pergi dalam arus yang tiada akhir, dan setiap tempat praktis dipenuhi orang. Itu sangat meriah. Wu Chen berbaur dengan kerumunan, berjalan-jalan selama 2 jam dan membeli 1000 set bahan obat, yang cukup untuk dia gunakan dalam waktu lama. Tuan muda, lihatlah. Barang-barang yang saya jual di sini semuanya adalah harta karun. Lihatlah batu giok ini, sangat jernih dan berkilau. Seorang pria parubaya menunjukkan sepotong batu giok kepada Wu Chen. Wu Chen melihatnya, dan tidak berkata apa-apa, harta macam apa ini, bahkan dia akan membencinya. Melihat Wu Chen tidak mengeluarkan suara, pria parubaya itu juga dengan sedih meletakkan kembali batu giok itu dan membiarkan Wu Chen melihatnya sendiri. Wu Chen mengerutkan kening saat dia mengobrak-abrik apa yang disebut harta karun ini. Semua barang ini adalah sampah, dia akan membencinya bahkan jika itu diberikan kepadanya. Saat itu, Wu Chen tiba-tiba melihat sepotong logam hitam di antara tumpukan itu. Awalnya dia tidak menyadarinya, namun ketika tangannya menyentuhnya, dia menyadari bahwa itu adalah sepotong logam hitam. Sepotong logam hitam ini hanya seukuran telapak tangan dan sepertinya terbuat dari besi, tapi kelihatannya tidak terlalu mirip. Dia tidak tahu apa itu dan hanya merasa itu sedikit berbeda. Melihat Wu Chen menatap potongan logam hitam itu, pria parubaya itu tertawa. Lalu dengan cepat mengambilnya dan memperkenalkannya kepadanya sambil tersenyum, "Tuan muda, potongan logam hitam ini adalah harta karun, jangan meremehkannya, itu tidak akan meleleh saat terkena api, tidak akan tenggelam saat terkena air,
ini adalah bahan yang sangat aneh dan sangat bagus untuk dimurnikan. Anda sebaiknya membelinya dan meminta seseorang untuk membuat senjata yang cocok untuk Anda. Berjalanlah melintasi dunia dan memenggal kepala setan-setan dan memusnahkan setan-setan. Tidak meleleh di hadapan api dan tidak tenggelam di muka air. Wu Chen terkejut, dan segera menimbulkan badai. Jika dia tidak salah, potongan logam hitam ini pastilah besi hitam yang legendaris. Besi hitam adalah salah satu bahan pemurnian terbaik di dunia, dan nilainya tidak dapat diukur. Siapa yang tahu berapa banyak ahli pembuat senjata, untuk menemukannya, telah melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta tanpa batas tetapi masih tidak dapat menemukannya. Bisa dibayangkan bagaimana ketika orang-orang itu mengetahui ada sepotong besi hitam di sini, mereka pasti akan mengambilnya dengan cara apapun. Namun, penyuling biasa tidak memiliki cara untuk menangani hal ini dan tidak tahu bagaimana menanganinya. Ini karena benda ini tidak akan meleleh jika terkena api. Tidak peduli seberapa ganasnya nyala api, tidak peduli betapa mengerikannya suhu tinggi, itu tidak akan terpengaruh sedikit pun. Namun, tepatnya, ada sebuah metode yang dapat menahan dan memurnikan besi hitam, dan itu adalah taktik asli Taijin. Itu adalah teknik budidaya atribut logam yang dapat memurnikan semua logam di dunia, dan besi hitam ini tidak terkecuali. Hehe, aku tidak menyangka akan menemukan besi hitam di sini. Jika Fan Yue yang tua dan berkabut itu mengetahui hal ini, dia pasti akan menjadi gila. Wu Chen mencibir di dalam hatinya. Fan Yue adalah teman baiknya di kehidupan sebelumnya, seorang master refiner sejati. Untuk menemukan besi hitam dan menempa senjata ilahi tertinggi, dia telah menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak dapat menemukan satu pun besi hitam. Suatu kali, mereka berdua bertaruh bahwa taruhannya adalah pada artefak penempaan rekor dan alchemy grimoire. Ini bukan pertaruhan biasa, karena artefak penempaan catatan dan alchemy grimoire masing-masing adalah kitab suci paling suci di dunia alkimia dan alkimia. Pada akhirnya, satu menang dan satu kalah, dia kehilangan setengah dari alchemy grimoire miliknya karena Fan Yue. Berapa harga potongan logam ini? Pria parubaya itu tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya perlahan mengulurkan jarinya. 1 tael perak. Wu Chen segera mengeluarkan 1 tael perak. Ketika pria parubaya itu melihat tael perak, dia menjadi marah. 1 tael perak, suruh pengemis itu pergi. Wu Chen tertawa di dalam hatinya, baru saja, pihak lain telah mengulurkan jarinya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, memberinya perasaan misterius. Kenyataannya, dia ingin menaikkan harga, tapi, siapa dia, Dewa Pil tertinggi tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Kalau begitu beritahu aku, berapa harganya? Pria parubaya itu masih mengulurkan jarinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa maksudmu? Kamu tidak mau menjualnya kan? Kalau begitu aku pergi dulu. Wu Chen berpura-pura marah dan berbalik untuk pergi. Melihat Wu Chen telah pergi, pria parubaya itu segera menjadi cemas, dan dengan cepat berkata, "Tuan muda, kembalilah dan bicara." Wu Chen mengabaikannya, langkah kakinya tidak berhenti. "Saya akan menjual, saya akan menjual, saya akan menjual." Wu Chen terus mengabaikannya, dan terus berjalan ke depan. 100 liang untukmu, bagaimana menurutmu? Wu Chen masih tidak berbalik, langkah kakinya masih belum berhenti. 10 liang, ini seharusnya banknya, kan? Kali ini, Wu Chen akhirnya berhenti dan tertawa dalam hati. Bocah cilik, jika kamu masih ingin bertarung dengannya, kembalilah dan berkultivasi selama 1800 tahun lagi. Sama seperti ini, Wu Chen menghabiskan 10 koin perak untuk membeli besi hitam. Hanya 10 tael perak yang cukup untuk membeli besi hitam. Jika Fan Yue tahu tentang ini, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan memuntahkan 3 liter darah. Besi hitam adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika mereka muncul, pasti akan menimbulkan badai besar. Dalam 2 hari berikutnya, dia tinggal di penginapan, meramu pil sambil fokus mempelajari artifak Forging Record. Sejak dia memperoleh artifak Forging Record, dia tidak banyak mempelajarinya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis, dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk meneliti dan menyempurnakan. Tapi sekarang berbeda, dia telah mendapatkan besi hitam tak ternilai yang dirindukan Master Refiner siang dan malam.
Dengan harta karun sebesar itu, dia secara alami harus berkonsentrasi pada pemurnian, berupaya menggunakan besi hitam ini untuk membuat senjata yang cocok untuk digunakan, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Tanpa disadari, hari pelelangan telah tiba. Pagi-pagi sekali, setelah Wu Chen sarapan di penginapan, dia langsung bergegas ke rumah lelang pertama. Saat mereka tiba di rumah lelang pertama, tempat itu sudah penuh dengan orang. Banyak sekali orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan skala besar kali ini, dan seluruh aula dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Setelah membayar 5.000 tael perak, Wu Chen meminta kamar pribadi. Di tempat seperti rumah lelang, kamar pribadi lebih baik. Di bawah bimbingan wanita pelayan, Wu Chen memasuki kamar pribadi. Melalui kaca, dia bisa melihat dengan jelas seluruh rumah lelang. Saat Wu Chen masuk ke kamar pribadi, semakin banyak orang datang dari belakang. Kapanpun tokoh-tokoh penting itu datang, akan menimbulkan keributan besar. Wu Chen duduk di kursi kulit sambil mengunyah buah anggur. Dia melihat sekilas ke pelelangan, dan memperkirakan ada sekitar 40 hingga 50 ribu orang berkumpul di sana. Semua orang menantikan pelelangan. Ding! Suara jernih menyebar ke seluruh tempat lelang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tahap lelang. Pasalnya, pelelangan sudah dimulai. Ini akhirnya dimulai. Di bawah tatapan penonton, mereka melihat seorang lelaki tua berambut putih memegang palu, berjalan ke panggung pelelangan sambil tersenyum. Halo semuanya, saya, Lu Zhan, adalah juru lelang pertama di tempat ini. Saya yakin semua orang di sini pernah mendengar nama saya. Wajah lelaki tua berambut putih itu penuh dengan senyuman saat dia memperkenalkan dirinya. Suara jernihnya, terbungkus energi spiritual, dengan cepat menyebar ke seluruh tempat lelang. Ahli di Spirit Sea Stage. Bahkan juru lelang adalah ahli di Spirit Sea Stage, jadi rumah lelang pertama ini memang memiliki kekuatan. Namun, Wu Chen sendiri tahu bahwa jika seseorang tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, mereka pasti tidak akan berani mengadakan rumah lelang. Tidak ada seorang pun yang tertarik dengan pidato pembukaan kuno ini. Yang mereka pedulikan adalah pelelangan itu sendiri. Pertama-tama, atas nama rumah lelang pertama, saya ingin menyapa semua orang. Rumah lelang pertama kami menyambut kedatangan semua orang. Seperti biasa, lelang ini akan diadakan dalam 2 putaran. Di sini saya ingin menjelaskan kepada Anda semua bahwa harga beberapa barang yang dilelang pada putaran pertama mungkin lebih tinggi dari harga pada putaran kedua, penawaran yang menyenangkan. Lu Zhan bertepuk tangan. Lampu kristal di sekelilingnya menyala, menerangi seluruh area lelang. Aku tidak akan bicara terlalu banyak. Mari kita lelang item pertama, manual keterampilan bela diri. Karena itu, seorang wanita pelayan yang cantik dan anggun datang dengan genit dengan nampan kayu cendana halus di tangannya, pinggang kecilnya berputar seperti ular air. Meteor Pang, teknik bela diri peringkat menengah manusia, manual teknik rahasia. Setelah menguasainya, kekuatan tinju itu seperti angin. Menerima nampan dari petugas layanan, Lu Zhan membukanya dan mengungkapkan manual rahasia berkualitas tinggi, yang menarik perhatian banyak orang. Teknik tinju, ini hal yang bagus. Seni tinju rahasia. Secara kebetulan, saya sedang berpikir untuk mengganti ke seni tinju ketika set Meteor Fist ini tiba. Tinju penetrasi tingkat menengah yang aku latih hanyalah keterampilan bela diri tingkat fana tingkat rendah. Ini cukup lemah ketika digunakan. Sekarang aku memiliki keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat fana, aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Murid-murid dari sekte dan klan itu pasti tidak akan berpartisipasi dalam perampasan panduan keterampilan bela diri ini. Peluangku tinggi. Mata banyak orang bersinar ketika mereka menatap manual rahasia tanpa berkedip, mereka dipenuhi dengan keserakahan dan berharap bisa segera merebutnya. Lu Zhan menganggukkan kepalanya. Panduan keterampilan bela diri semacam ini selalu terbatas, dan setiap kali muncul, pasti akan menyebabkan pertarungan gila-gilaan untuk itu. Panduan rahasia tingkat tinggi bahkan bisa menyebabkan ahli gila di Spirit Sea Stage atau bahkan True Martial Stage. Meteor Fist, tawaran awal, 10.000 perak. Setiap kenaikan tidak kurang dari 1.000 perak. Semuanya, silakan menawar. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. F***K, 10.000 perak, kenapa kamu tidak merampokku saja? Tepat sekali,
Aku hanya punya 8.000 tael perak. Bagaimana kalau salah satu dari kalian meminjamkanku 2.000? Aku akan mengembalikannya padamu nanti. Apakah kamu sedang bermimpi? Aku bahkan tidak punya cukup uang, bagaimana aku bisa meminjamkanmu uang? Begitu harga diumumkan, banyak orang yang mundur. Meski barangnya bagus, namun sayang sekali karena kekurangan uang, sehingga mereka hanya bisa menyalahkan kesialannya. Melihat beberapa orang mundur, Lu Zhan sama sekali tidak bingung. Barang-barang lelang seperti keterampilan bela diri dan manual rahasia selalu diminati, dan barang-barang itu tidak diperlukan. Orang-orang ini, melihat manual rahasia, Wu Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik sama sekali. Teknik absolut yang dia latih saat ini semuanya adalah keterampilan yang saleh, kekuatan mereka sangat tirani dan jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik bela diri peringkat menengah manusia. Namun, meski dia tidak tertarik, bukan berarti orang lain juga tidak tertarik. Beberapa orang yang hadir sangat ingin melihat hal itu terjadi. 11.000 perak. Seseorang segera menaikkan tawarannya. Selain itu, harganya 1.000 tael perak lebih tinggi dari harga awal lelang. Jika seseorang memulainya, itu akan mudah. 12.000 perak. 15.000 tael perak. Di bawah tawaran berulang-ulang dari semua orang, harga Meteor Fish juga terus naik, dan pada akhirnya, dibeli oleh kultivator tahap rotasi roh Empyrean kedua seharga 28.000 perak. Item lelang kedua, Key Gathering Pellet bermutu tinggi. Harga awal, 10.000 perak, dengan setiap tawaran meningkat tidak kurang dari 1.000 perak. Semuanya, silakan menawar. Saat suaranya memudar, penonton menjadi gempar. Sepasang mata merah yang tak terhitung jumlahnya menatap pil bundar di panggung lelang, dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Mereka berharap bisa segera merebutnya dan mengambilnya sendiri. Pil, barang bagus. Aku belum makan pil selama 3 bulan penuh. Aku hampir lupa bagaimana rasa pil itu. Pil bermutu tinggi, lumayan. Kultivasi saya saat ini berada pada tahap ke-8 tahap budidaya Qi. Setelah mengonsumsi pelet ini, saya mungkin bisa menerobos ke tahap ke-9 tahap budidaya Qi. Menggunakan pil bermutu tinggi untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari tahap budidaya Qi adalah hal yang sia-sia. Jika itu aku pasti akan menyimpannya menunggu sampai aku bisa menerobos ke tahap rotasi spiritual sebelum menggunakannya. Kamu benar, aku hampir membuat kesalahan besar. Saya membawa 25.000 perak kali ini. Saya pasti bisa mendapatkan pil pengumpul Qi ini. Aku akan membunuh siapapun yang berani merebut pil ini dariku. Di kamar pribadi, Wu Chen juga menggelengkan kepalanya. Pil pengumpul Qi bermutu tinggi ini, baginya, hanyalah sampah. 12.000 perak, 15.000 tael perak, 20.000 perak. Banyak orang di rumah lelang menjadi gila, mata mereka memerah saat mereka menatap Key Gathering pil bermutu tinggi, dan harganya naik dengan sangat cepat, hanya dalam 3 kelipatan, harganya sudah bernilai 20.000 perak, jauh lebih cepat daripada pukulan meteor. Di platform lelang, Lu Zhan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Semakin tinggi harga barang lelang, semakin bersemangat setiap orang, dan semakin tinggi pula gajinya. Meskipun Key Gathering Pills adalah barang bagus, harganya masih terbatas. Setelah mencapai 33.000 perak, tidak ada lagi yang menaikkan harganya. 33.000 tael perak diberikan sekali. Lu Zhan melihat ke pusat lelang dan berharap seseorang akan menawar lagi. Namun, dia kecewa dan tidak ada yang bersedia menaikkan tawaran. 33.000 tael perak diberikan 2 kali. Tidak ada yang menawar, ada yang sudah angkat nama, tapi setelah dipikir-pikir, mereka memutuskan untuk menurunkannya. Menghabiskan 30.000 emas untuk membeli pil pengumpul Qi bermutu tinggi, memikirkannya, tidaklah sepadan. 33.000 perak 3 kali. Selamat, temanku. Sebenarnya, secara normal, harga pasar untuk pil bermutu tinggi peringkat 1 hanya sekitar 20.000 tael perak. Bisa menjualnya seharga 33.000 tael perak saja sudah lumayan. Tentu saja, siapa yang tidak ingin menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi? Semakin tinggi harganya, semakin banyak keuntungan yang didapat. Segera, ke-10 item tersebut terjual habis. Selama periode ini, orang-orang yang duduk di aula tidak melakukan satu gerakan pun, tetapi semua orang tahu bahwa itu bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak mau.
Begitu mereka melakukannya, orang-orang yang duduk di aula pada dasarnya hanya akan duduk dan menonton pertunjukan. Item ke-11, sepotong batu emas awan iblis. Lu Zhan membuka kain sutranya, memperlihatkan sebuah batu hitam seukuran kepala manusia. Sial, benda apa itu? Batu. Aku ingin tahu apa yang terjadi di rumah lelang. Bahkan batu pun dilelang. Apakah kamu tergila-gila pada uang? Apakah kamu benar-benar menganggap kami idiot? Apakah kamu mengeluarkan semuanya untuk dilelang? Melihat batu hitam itu, banyak orang mulai mengutuk. Namun, ada juga beberapa orang yang memahami apa yang sedang terjadi dengan mata berbinar saat menatap batu hitam itu. Batu emas awan setan, itu memiliki kegunaan yang luas, dan dapat digunakan untuk menempa banyak senjata. 2 hari yang lalu, dia telah memperoleh besi hitam, jadi dia ingin menempa senjata dengannya, jadi dia memerlukan beberapa bahan tambahan. Batu logam awan ini memang tepat waktu. Semuanya, batu emas awan ajaib ini bukanlah batu biasa, ini adalah sejenis bahan pemurnian yang berharga. Saya yakin teman-teman penyuling saya di sini akan sangat tertarik dengan ini. Harga awalnya adalah 30.000 perak, dan setiap kenaikan tidak kurang dari itu, dari 3.000 perak. Semuanya, silakan menawar. Lu Zhan melanjutkan. Jadi itu sejenis bahan pemurnian. Saya pikir itu batu biasa. Karena itu adalah item penempaan artefak, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita tonton saja pertunjukannya. Semua orang menyadari. 30.000. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Seseorang telah mengajukan penawaran. Suara ini, apakah berasal dari kamar pribadi? Apakah bos di kamar pribadi akhirnya akan bergerak? Ini kamar 25, siapa yang masuk? Baru saja, sepertinya aku melihat seorang lelaki tua berkulit hitam masuk. Sepertinya dia adalah seorang seniman. Jadi dia adalah seorang pemurni, tidak heran. Batu emas awan iblis ini awalnya merupakan bahan untuk memurnikan artefak. Di dunia ini, kemungkinan besar hanya penyuling yang menganggapnya sebagai harta karun. 35.000 perak. Orang lain di ruangan lain menaikkan harga sebesar 5.000 tael perak. Ketika semua orang mengangkat kepala, mereka melihat bahwa itu adalah kamar nomor 36. 40.000 perak. Orang-orang di kamar 25 mengikuti dan segera menaikkan tawaran. 43.000, 46.000. Di bawah persaingan terus-menerus antara kedua bos, harga batu emas awan iblis telah meningkat menjadi 80.000 tael perak dengan sangat cepat. Sudah 80.000. Saat bos di ruang pribadi mulai bergerak, sungguh luar biasa. Apakah benda ini benar-benar bernilai 80.000 tael perak? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, ini hanyalah batu biasa. Bagaimana bisa bernilai begitu banyak uang? Saya tidak tahu. Kami tidak memahami dunia pandai besi. Kerumunan mulai berdiskusi. Lupakan saja, aku tidak akan bertarung lagi. 80.000 tael perak untuk batu emas awan ajaib tidak sepadan. Orang-orang di stan 36 mulai mundur. Batu emas awan iblis tidak terlalu langka dan dapat ditemukan di banyak tempat. Tamu terhormat ini menawar 80.000, apakah ada harga yang lebih tinggi? Lu Zhan melihat ke kamar 36, berharap orang-orang di dalam akan mengajukan penawaran lebih lanjut, tetapi tidak ada pergerakan di kamar 36. Sepertinya mereka sudah benar-benar menyerah. Kalau begitu, aku mengumumkannya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara datang dari ruangan lain, 83.000. Semua orang tercengang saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke ruangan lain. Ini booth 47. Siapa yang masuk? Saya tidak terlalu memperhatikan. Saya ingin tahu siapa yang masuk. Satu-satunya orang yang akan merebut batu emas awan iblis adalah seorang pemurni, jadi orang ini pasti seorang pemurni. Bukankah ini omong kosong? Apakah yang lain akan mencuri batu emas awan iblis? Lu Zhan tertegun sejenak dan langsung gembira. Dari kelihatannya, persaingan untuk mendapatkan batu emas awan ajaib belum berakhir. Bilik 47 adalah ruangan tempat Wu Chen berada. Dia saat ini memiliki besi hitam dan membutuhkan beberapa bahan tambahan untuk menempa senjata. 86.000. Setelah hening beberapa saat, orang-orang di kamar 25 kembali mengajukan penawaran. 90.000. Semua orang tercengang.
Melihat tren harga, orang-orang di booth 47 bertekad untuk memenangkan Cloud Goldstone. Orang-orang di kamar 25 ragu-ragu sejenak seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan apakah layak menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli batu emas awan ajaib. Setelah beberapa saat, dia berkata, 93.000. 100.000. Jantung semua orang melonjak. 100.000 tael perak, ini bukanlah jumlah yang kecil. Ambil contoh kota Yunfeng dan keluarga Wu, hampir setara dengan setengah dari total pendapatan. Lupakan saja, 100.000 terlalu tinggi. Saya tidak akan memperjuangkannya lagi. Orang-orang di kamar 25 juga sudah menyerah. 100.000 tael perak yang akan membeli sepotong batu emas awan iblis tidak sepadan. 100.000 sekali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Selamat, tamu yang terhormat. Lu Ze merasa geli. Harga batu emas awan ajaib ini awalnya diperkirakan 70.000 tael perak, atau paling banyak 80.000 tael. Sekarang sebenarnya dijual seharga 100.000 tael. Ini sudah sangat mengejutkan. Dengan sangat cepat, staf rumah lelang membawa batu emas awan iblis. Wu Chen membayar cek untuk 100.000 tael perak dan membeli sepotong batu emas awan iblis. Pelelangan berlanjut. Item lelang ke-22, juga merupakan item pertama dari lelang putaran pertama, armor fleksibel pertahanan tingkat rendah. Lu Zhan mengeluarkan baju besi kecil dan indah. Baju besi ini dibuat dengan cara yang kompak. Itu berkilauan dengan cahaya keemasan dan menyilaukan, menyebabkan mata banyak orang berbinar dengan penuh minat. Armor pertahanan yang fleksibel. Melihat baju besi di tangan Lu Ze, jantung Wu Chen berdebar kencang. Jenis harta karun pertahanan selalu sulit didapat, dan pertahanan juga merupakan jenis kekuatan, jadi sudah jelas bagi para penggarap, itu sangat penting. Jika dia mengenakan set baju besi fleksibel ini selama Gunung Qingyang, maka kerusakan yang ditimbulkan Yuan Xiaotian kepadanya dengan kekuatan penuhnya akan berkurang setidaknya setengahnya. Armor lunak inferior, harta karun tipe defensif. Memakainya akan meningkatkan pertahananmu sebanyak 3 tingkat dan kamu juga akan mampu melawan ahli serangan Spirit Sea Stage sekali lagi. Harga awal untuk 200.000 tael perak adalah tidak kurang dari 20.000 perak setiap kali. Ketika harga ini ditawarkan, hati banyak orang berdetak kencang. Meskipun barang ini bagus, harga ini cukup untuk membuat mereka takut menjadi pengecut. Harga awalnya agak menakutkan, tetapi dia juga memahami bahwa harta karun jenis pertahanan selalu sulit ditemukan dan harganya juga sangat mahal. Hanya harga awal lelang sudah 200.000 tael perak, harga akhirnya akan pasti tidak lebih rendah dari 600.000 tael perak. 200.000, 250.000, 300.000. Saat harga ini diumumkan, penonton menjadi gempar. Tidak mungkin, baru dinaikkan 3 kali, tapi sudah mencapai 300.000. Ini terlalu menakutkan. Bos yang menyerang di kamar pribadi memang luar biasa. Hehe, kita lihat saja ini. Tidak perlu melakukan apapun. Wu Chen mengerutkan kening, dia awalnya ingin bersaing, tetapi harga barang ini terlalu mengerikan, dia memiliki perkiraan konservatif lebih dari 600.000, dengan kekuatan finansialnya saat ini, dia hampir tidak bisa mendapatkannya, jadi dia punya tidak ada pilihan selain mempertimbangkannya. Saat ini, pelelangan ini bahkan belum selesai setengahnya, dan barang-barang setelahnya pasti akan lebih berharga. Jika dia tidak dapat membeli beberapa barang berikutnya karena kurangnya sumber keuangan, dia mungkin akan menyesalinya sampai kematiannya. Selain itu, dia sekarang sedang berkultivasi dalam teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi keterampilan pertahanan tubuhnya jauh lebih unggul daripada yang lain. Nilai harta karun spiritual tipe pertahanan baginya jauh lebih kecil daripada harta karun spiritual tipe serangan. Jika dia harus memilih antara harta karun spiritual tipe pertahanan atau harta karun spiritual tipe serangan, dia pasti akan memilih harta karun spiritual tipe serangan dan bukan harta karun spiritual tipe serangan. Harta karun spiritual tipe pertahanan. Setelah beberapa pertimbangan yang cermat, Wu Chen menyerah dalam persaingan untuk baju besi fleksibel tingkat rendah, dan harga akhir untuk baju besi ini sangat menakutkan. Harga akhirnya adalah 750.000 perak, yang bisa dianggap harga setinggi langit. Baiklah, lelang putaran pertama sudah selesai. Semuanya, silakan istirahat 10 menit. Setelah itu,
Kita akan melanjutkan ke putaran kedua. Meskipun ada banyak barang bagus di lelang putaran pertama, semua orang tahu bahwa lelang putaran kedua adalah yang paling penting. Meskipun ada banyak barang bagus di lelang putaran pertama, semua orang tahu itu putaran kedua lelang putaran kedua adalah yang paling penting. Titik. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Putaran kedua, kita lihat saja. Tidak perlu pergi dan mengambil apapun lagi. Ya, lelang putaran kedua adalah pesta bagi orang kaya. Kita hanya bisa menontonnya saja. Baiklah, kenapa kita tidak menebak apa item lelang selanjutnya? Sulit untuk mengatakannya. Lihat saja, di kamar 47, Wu Chen bersandar di kursi kulit, beristirahat. Dia belum membeli baju besi lunak tingkat rendah, dia benar-benar menyesal, lagi pula, ia memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, dan dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara keseluruhan. Namun, lelang putaran pertama telah berakhir, dan tidak ada gunanya menyesal lagi. Selain itu, dia merasa mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih berharga di masa depan. 10 menit berlalu dengan cepat, dan sekali lagi, Lu Zhan keluar dari belakang panggung. Halo semuanya, 10 menit telah berlalu, saya menyambut semua orang untuk melanjutkan penawaran, dan kita akan memasuki lelang putaran kedua. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan, jika ada yang tidak memiliki cukup perak, Anda dapat menggunakan emas, atau bahkan crystal coin, itu juga mungkin. Saya berharap semua orang mendapatkan penawaran yang menyenangkan. Mata semua orang tertuju padanya dan hati mereka menjadi semakin bersemangat. Item lelang pertama pada putaran kedua, pedang retak langit harta karun spiritual tingkat rendah. Bila ini sangat tajam, berisi bilah ki dan sangat ganas, dimulai dengan harga 50.000 perak setiap kali, menaikkan harga sebesar tidak kurang dari 5.000 perak. Teman dengan pedang bisa menawar satu kali. Mata banyak orang langsung berbinar saat mereka menatap tanpa berkedip ke arah pedang berharga itu, penuh dengan keserakahan. Harta karun spiritual tingkat rendah, ini barang bagus. Sampai saat ini, aku hanya melihat orang menggunakan harta karun spiritual, dan aku sendiri belum pernah mendapatkannya. Jika aku bisa mendapatkan harta karun spiritual, kematianku akan setimpal. Apakah sekarang tidak ada? Apakah kamu tidak akan membelinya? Jika saya mampu membelinya, apakah menurut Anda itu sepadan? Lu Zhan menganggukkan kepalanya. Harta karun spiritual adalah hal-hal yang selalu terbatas. Belum lagi para pembudidaya nakal, bahkan keluarga besar dan kekuatan besar pun akan berpartisipasi dalam pertarungan. Pedang. Di antara 18 senjata hebat, senjata favoritnya adalah pedangnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat menemukan pedang harta karun seperti harta karun spiritual di keluarga Wu, mengapa dia memilih jaring gun? Namun, dia tidak mengambil tindakan apapun untuk merebutnya untuk dirinya sendiri. Dia memiliki besi hitam sekarang, itu adalah peralatan penempaan artefak suci, dan dengan besi hitam, dia pasti bisa menempa pedang berharga miliknya. Ini adalah senjata yang paling dia inginkan. Tentu saja, hanya karena dia tidak tertarik bukan berarti yang lain tidak tertarik, tetapi orang lain yang hadir bertarung dengan wajah dan telinga memerah, dan pada akhirnya, pedang ini dibeli oleh klan besar seharga 160.000 perak. Item kedua untuk dilelang, satu pil bermutu tinggi peringkat kedua. Pil ki yang biadab. Mendengar nama ini, mata semua orang berbinar. Mata mereka menatap lurus ke arah pil itu tanpa berkedip saat mereka mengungkapkan keinginan yang tak ada habisnya. Setelah mengkonsumsinya, seseorang dapat meningkatkan budidayanya satu atau dua alam kecil berdasarkan basis budidaya aslinya. Jangan meremehkan ranah kecil atau dua ranah kecil budidaya. Selama pertempuran, meskipun ada perbedaan dalam basis kultivasi seseorang, terkadang hidup atau mati dapat ditentukan olehnya. Namun, meminum pil peningkat ki juga memiliki satu konsekuensi buruk, yaitu pil ini memiliki kelemahan yang sangat besar, dan akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada tubuh para kultivator. Oleh karena itu, para penggarap petarung juga sangat takut akan hal itu, dan tidak akan menggunakan pil ini kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Namun, meskipun ada cacatnya, meskipun seseorang mengetahui bahwa benda ini akan menyebabkan kerusakan paling besar pada tubuh, hal itu tidak menghentikan ketenaran benda ini. Dibandingkan dengan kehidupan, segalanya bukanlah apa-apa. Pil ki bermutu tinggi, tersenyum tipis.
Dia benci memberikan pil ki bermutu tinggi kepadanya secara cuma-cuma, karena pil tersebut memiliki efek samping yang sangat besar. Namun, jika dia bisa membuat pil ki atau pil ki berkualitas tinggi, maka itu tidak akan membahayakan tubuhnya. Itu tidak akan memiliki efek samping apapun, dan dia bahkan tidak perlu menjadi lemah. Pil ki bermutu tinggi dimulai dari 60.000 perak. Setiap kenaikan tidak kurang dari 6.000 perak. Semuanya, silakan menawar. 60.000 tael perak. Barang ini benar-benar bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. 60.000 tael hanyalah harga awal. Harga akhir mungkin lebih dari 200.000. Alkemis memang bisnis yang menguntungkan. Jika aku punya bakat menjadi apoteker juga, aku akan kaya. Kamu, lupakan saja. Kamu boleh saja bermimpi, tapi kamu bisa melupakan yang lain. Saat harga pil Violenki diumumkan, beberapa orang tersentak karena pingsan. Barang ini sangat bagus, tapi harganya terlalu mahal, dan bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa.